Cuplikan PowerPoint episode kali ini. Kalau terkait dengan upah ya yang manusiawi lah. Kalau misalnya anggota dewan, kalau misalnya konglomerat, kalau misalnya bisnismen yang sangat sukses gitu. Masa iya sih sampai tidak sanggup menggaji PRT-nya gitu. Kan juga sempat ada kasus-kasus PRT nggak diupah sampai 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Itu kan miris ya gitu. Publik layak tahu bahwa ini loh sebenarnya isian dari draft RUU PPRT gitu, nggak semenakutkan yang digambarkan oleh para pihak gitu yang menyatakan wah nanti PRT-nya nuntut ini itu nanti PRT-nya lebih lebih punya kuasa dibanding kita yang pemberi kerja. Enggak, bingung ya dengan ketakutan itu ya. Ya ampun gitu. Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, balik lagi bareng aku Dede di sini dan kali ini aku nggak sendirian tentunya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak nggak ya? Soal apa nih? Sekarang kita udah kedatangan bintang tamu, ada Mbak Jumisi. Halo Mbak Jumisi. Halo Dede. Ya Mbak Jumisi ini dari Jala PRT. Jala PRT ya Mbak ya. Mungkin teman-teman Sobat Puan di rumah juga belum pada tahu nih Jala PRT itu sebenarnya apa sih Mbak? Oke. Halo Sobat Puan, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Jala PRT itu adalah singkatannya dulu ya. Singkatannya adalah Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga. Gitu. Jadi dia adalah organisasi payung yang membawahi beberapa SPRT, Serikat Pekerja Rumah Tangga. Jadi ada beberapa SPRT, kami di 7 wilayah di Indonesia. Mereka adalah organisasi PRT lokal yang kemudian berafiliasi ke Jala PRT. Jadi fokus kami itu adalah memberikan edukasi, pelatihan, training, termasuk pembelaan terhadap pekerja rumah tangga. Kira-kira begitu. Jala PRT berdiri dari tahun 2004. Dari 2004 sudah ada ya. Wow, cukup lama ya Mbak ya. Dan ternyata ada loh teman-teman Serikat Pekerja Rumah Tangga. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin pekerja rumah tangga ya Mbak, kadang kita tuh dianggapnya kayak pekerja rumah tangga kan siapa? Ibu-ibu rumah tangga, pekerja domestik itu dianggapnya apa gitu ya, bukan nggak dianggap seperti profesi atau pekerjaan. Gitu ya. Itu pandangan umum. Nah, makanya di kesempatan ini juga kalau boleh ya aku mau menyampaikan bahwa pekerja rumah tangga itu adalah pekerja. Ini saya sedang pakai kaos PRT sama dengan pekerja. Jadi kenapa disebut sebagai pekerja gitu ya? Karena yang dilakukan oleh teman-teman PRT itu adalah bekerja gitu. Dia bekerja kebanyakan mayoritasnya ada di area domestik. Kerjanya itu adalah ya melakukan suatu aktivitas yang kemudian ada nilainya, dari yang kotor menjadi bersih, dari yang berantakan menjadi rapi, dari yang sakit menjadi sehat. Itu kan ada nilainya ya, ada yang berubah dari A ke B, dari B ke C dan seterusnya gitu. Itulah kerja. Dan pada saat kerja itu kan membutuhkan konsentrasi, membutuhkan pemikiran, waktu gitu ya, sepenuh hati gitu. Tenaga. Itu kerja. Makanya kita sebutnya orang-orang yang bekerja dalam area domestik, mereka adalah pekerja. Ya sama dengan pekerja yang lain gitu. Cuman kalau di Indonesia memang pemerintah kita ya masih menganggap bahwa PRT itu bagian dari pekerja informal. Iya. Gitu. Padahal siapa bilang pekerja domestik itu nggak capek gitu kan? Siapa bilang itu nggak berat gitu kan? Padahal itu sangat-sangat berat. Mungkin Sobat Puan di rumah juga pasti udah tahu lah ya yang namanya beresin rumah, nyuci baju, masak. Bahkan kita sekarang udah dipermudah karena itu berat gitu. Bahkan sekarang banyak juga orang-orang itu lebih milih kayak nyuci itu berat banget. Akhirnya laundry. Masak itu berat banget. Akhirnya ada pesen makan gitu ya. Pesen online gitu kan, betul. gitu kan. Jadi kayak ternyata pekerjaan, bukan ternyata ya, mungkin aku pikir semua orang juga sepakat bahwa itu pekerjaan yang berat gitu. Tapi ternyata penghargaannya justru
masih belum belum ada ya, maksimal, belum belum maksimal. ada, perlindungannya masih minim gitu. Dan kenapa berat gitu ya? Sebetulnya kan ya kan banyak sekali pekerjaan yang ada di area domestik ya. Ya. Maksudnya ya dalam lingkup domestik kita itu banyak sekali loh, dan itu menjadi basis dari kerja-kerja industri. Misalnya pegawai-pegawai, konglomerat, bisnismen, anggota dewan bahkan gitu, yang dia bisa bangun tidur, bisa langsung mandi dan berangkat. Itu kan pekerjaan-pekerjaan domestiknya ditopang oleh siapa? Kan oleh PRT gitu ya. Yang membersihkan rumahnya siapa? Yang menyiapkan sarapan buat anak dan keluarganya siapa? Yang merapikan baju untuk dia pakai dan untuk anak-anaknya pakai siapa gitu. Jadi itu pekerjaan yang membutuhkan waktu, konsentrasi dan juga keseriusan gitu, dan ragamnya banyak gitu. Dan sekarang ini makanya juga tadi Dedek bilang bahwa ini berat, itu belum ada undang-undang khusus sih yang melindungi, makanya belum jelas kategorinya pekerjaan apa saja, bisa milih kah gitu kan, mau nyuci saja atau masak saja, atau mau jagain bocah saja, atau mau beres-beres bebenah saja gitu. Itu klasifikasi itu belum ada. Nah itulah yang kemudian dituliskan dalam rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Oh, gitu. jadi sekarang sudah ada RUU yang saat ini sedang diperjuangkan ya oleh teman-teman jalan. Betul, betul. Nah, RUU ini penting banget buat PRT karena di Indonesia belum ada lex spesialis yang melindungi PRT. Jadi masih mengacunya ke undang-undang yang umum, dan itu yang membuat susah untuk Jala PRT ataupun SPRT melakukan advokasi, karena acuannya itu apa gitu. Acuan hukumnya apa, pasal berapa. Nah, karena belum punya undang-undang khusus tentang perlindungan pekerja rumah tangga, jadi mengacunya agak susah. Berarti sejauh ini teman-teman PRT ini kalau misalnya bekerja sama sekali tidak ada perlindungan ya Mbak ya? Ya, dalam tanda kutip begitu sih gitu, karena ngacunya masih undang-undang yang umum. Misalnya gini, kalau ada kekerasan sama PRT, ngacunya masih KUHP. Yang khusus melindungi PRT-nya belum gitu. Ada juga ngacu ke Undang-Undang PKDRT, atau kalau PRT anak ada yang mengacu di Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Tapi karena PRT itu mesti dinyatakan sebagai pekerja, butuh pengakuan, butuh recognition gitu, dan itulah yang dibutuhkan, sehingga pengakuan itu menjadi basic untuk melangkah ke tahap-tahap berikutnya gitu. Dia sebagai pekerja, maka dia bisa loh mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan misalnya gitu. Tetapi Undang-Undang PPRT ini belum ada. Nah, kalau ada Undang-Undang PPRT, maka itu bisa jadi acuan juga. Iya. Dan ternyata sama sekali ya nggak ada perlindungannya terkait pekerjaannya. Ini aja nggak diakui gitu ya. Betul, nggak diakui sebagai kerja. Luar biasa. Pekerjaan seberat itu selama itu tidak diakui sebagai kerja. Itu masih sekarang ini kondisinya. Ya. Padahal ibu rumah tangga itu udah diakui sebagai pekerjaan loh. Iya. Tapi kenapa? Di KTP ya? Iya, di KTP sudah ada, tapi ternyata ini berseberangan dengan pekerja rumah tangga yang tidak diakui ya. Ya itu. Jadi kayak ada pemisahan gitu ya. Padahal kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman PRT itu ya dalam lingkup kerumah tanggaan itu loh, gitu ya. Ada yang di rumah, ada yang di apartemen, ada yang di hotel. Tetapi lingkup pekerjaannya yang melakukan pekerjaan domestik itu. Betul. Aku beberapa kali pernah buka aplikasi juga Mbak Jumisi. Jadi kayak buat bersih-bersih. Terus padahal di situ tuh sudah ada pilihan-pilihan semacam kayak oke, mau bersihin kamar mandi, mau bersihin apa, atau bantu setrika, itu semuanya tuh ada kategorinya gitu kan. Sedangkan kalau pekerja rumah tangga kan ini kita nggak tahu ya, mau tadi yang Mbak Jumisi bilang. Oh itu yang online-online itu ya? Iya, yang online-online itu gitu. Tapi ternyata di dalam hukumnya sendiri malah belum ada ya. Wow, luar Jadi biasa. aplikasi lebih maju dibanding hukum. Lucu ya. Oke, kalau gitu mungkin Sobat Puan belum tahu nih di rumah kira-kira isi undang-undang RUU PPRT ini sebenarnya mencakup apa aja sih, atau seperti apa? Sebenarnya kalau secara draft ya, ini kan kita sudah memperjuangkan RUU PPRT menjadi undang-undang ini sudah 20 tahun, Dede.
gitu. Jadi sudah lama banget Iya, kita iya, iya. memperjuangkan Luar undang-undang biasa. yang bisa melindungi teman-teman yang bekerja di area domestik ini gitu. Isiannya itu sebetulnya sudah diubah-ubah sampai 38 kali. Jadi draft yang terakhir sekarang ini, yang terakhir tahun 2020, itu adalah draft yang sebetulnya sangat-sangat kompromis gitu. Karena ya itulah banyak masukan sana, banyak masukan sini, ada ketakutan ini itu dan lain-lain. Nah, draft yang terakhir yang tahun 2020 itu draftnya cukup kompromis sebetulnya gitu. Sebetulnya kalau secara garis besar di dalam draft yang terakhir itu poinnya adalah perlindungan dari negara, PRT dinyatakan sebagai pekerja dan ada hubungan kerja yang pasti dalam bentuk perjanjian kerja tertulis antara PRT dan pemberi kerja. Ya. Jadi poinnya itu Penting. adalah kesepakatan yang setara Ya. antara PRT dengan pemberi kerja. Poinnya itu sebetulnya. Jadi pemberi kerja dan PRT-nya bisa sama-sama duduk bareng, negosiasi. Aku melakukan pekerjaan bersih-bersih, beres-beres saja. Upahku sekian, jam kerjaku sekian. Aku bekerja di wilayah ini. Nah, poinnya itu kemudian ditulis dan pemberi kerja setuju atau tidak gitu. Kalau setuju sama-sama dituangkan dalam perjanjian tertulis bermatre. Kira-kira begitu poin garis besarnya dalam draft gitu. Makanya kan kemarin juga banyak yang bertanya ya, Dedek, soal upah. Ya, ya. Ini sebenarnya banyak banget info-info yang mungkin publik itu menerimanya kayak orang-orang ini apa sih undang-undang RUU PPRT ini nanti katanya kalau udah disahin jadi nanti PRT digajinya UMP gitu kan. Orang-orang jadi takut nanti nggak bisa menggaji gitu kan dan yang lain-lain. Saya boleh meluruskan soal ini ya. Boleh. Jadi kalau soal upah sebetulnya gini. Kalau taruhlah Jakarta ya, DKI Jakarta itu memang ada surat keputusan gubernur soal UMP, upah minimum provinsi DKI Jakarta. Nah, sebetulnya untuk pekerja industri kayak buruh pabrik, manufaktur dan lain-lain memang ngacunya ke UMP gitu. Nah, di dalam draft RUU PPRT itu terkait upah sebetulnya itu dinegosiasikan. Gitu. Jadi boleh nego gitu. Kalau misalnya jam kerjanya kan kalau jam kerja resmi sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu 40 jam kerja seminggu ya. Kalau misalnya PRT tidak bekerja 40 jam kerja seminggu, ya upahnya ya bisa dinegosiasikan. Kau pemberi kerja sanggup memberi upah sekian, PRT sanggup melakukan pekerjaan itu dengan upah sekian. Gitu. Jadi tidak ngacunya tidak UMP kalau di RUU PPRT ini gitu. Jadi poinnya adalah itu gitu. Nah, kemudian dulu juga sempat ada pernyataan kalau misalnya pekerja pabrik dia itu UMP, terus dia punya PRT, terus PRT-nya minta UMP, terus pekerja pabriknya dapat apa gitu. Nah, itulah konteksnya negosiasi itu tadi. Jadi berbagi peran gitu. Jadi kalau misalnya pemberi kerjanya adalah buruh pabrik yang gajinya UMP, tentu saja kan nggak mungkin juga dia ngasih UMP. Terus untuk hidupnya si pekerja pabrik itu sendiri apa kan gitu. Maka itulah poin pentingnya negosiasi. Tetapi juga kita menggarisbawahi soal kelayakan ya. Ini kan PRT adalah manusia ya. Tentu saja mesti diperlakukan secara manusiawi. Kalau terkait dengan upah ya yang manusiawi lah. Kalau misalnya anggota dewan, kalau misalnya konglomerat, kalau misalnya bisnismen yang sangat sukses gitu. Masa iya sih sampai tidak sanggup menggaji PRT-nya gitu. Kan juga sempat ada kasus-kasus PRT nggak diupah sampai 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Itu kan miris ya gitu. Nah, di UU PPRT ini ada perlindungannya terkait dengan itu bahwa PRT berhak atas upah, jangan hanya dikasih makan gitu. Jadi dia PRT kan juga punya keluarga ya, dia punya anak dan seterusnya juga punya penghidupan dengan keluarganya yang juga itu mesti diperhitungkan sisi kemanusiaannya, sisi sosialnya biar juga bergaul dengan tetangga, berorganisasi juga. Nah, ada perlindungan berorganisasi juga di dalam RUU PPRT itu. Gitu. Jadi itu menurut aku itu draft yang kompromis dan saya mendorong gitu DPR untuk pengesahan di bulan September ini. Jadi kekhawatiran soal upah misalnya itu bisa dinegosiasikan. Intinya itu sih yang aku pingin garis bawahi.
Ini aku masih agak bengong-bengong ya Iya. setelah mendengar penjelasannya dari Mbak Jumisi ini, bahwa itu adalah hal sangat sederhana dan dasar dari seorang pekerja yang meminta gitu kan, kejelasan dari pemberi kerja kan, Mbak. Jadi kalau misalnya tadi dibilang, loh pekerja rumah tangga itu kan sebuah profesi, pekerja rumah tangga itu kan sebuah pekerjaan gitu loh. Jadi apa bedanya kita yang ingin bekerja di satu tempat dengan posisi tertentu, ada negosiasi dan ada kontrak, dan itu penting gitu. Jadi kayak ngelihatnya tuh, loh itu sangat dasar yang harusnya ada gitu. Jadi kayak nggak mungkin mau kita siapapun yang bekerja, mau di gedung, mau di korporat, mau di perusahaan, mau di pemerintah, itu kan kalian pasti nggak mau juga kan bekerja kalau misalnya nggak ada kontrak, nggak ada kepastian kerja artinya, dan nggak kan? tahu job desk-nya apa, misalnya lingkupnya apa, nanti kalian aja masih bisa loh komplain, itu bukan job desk saya sih kerjaan ini gitu kan, atau kok nggak digaji nih bulan ini, itu kan pasti karena kita kan manusia gitu kan, basic banget banget gitu, kita butuh pemasukan keuangan, butuh untuk hidup, kebutuhan dan yang lain-lain. Jadi jaminan sosial ya. Betul gitu. Jadi makanya tadi pas Mbak Jumisi jelasin, itu sangat dasar sebetulnya, dan ternyata teman-teman PRT justru belum punya itu gitu. Iya. Oh iya, tadi ngomongin soal jaminan sosial. Kalau soal kesehatan gimana Mbak? Itu udah masuk ke dalam RUU PRT? Ini ya ada dorongan untuk pemberi kerja juga mendaftarkan PRT-nya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Sebetulnya kalau sekarang ini ya untuk BPJS Ketenagakerjaan teman-teman PRT itu Jala PRT sudah negosiasi sama BPJS ya. Itu nilainya nggak besar loh, 36.000 per bulan gitu, dan itu segelas kopi mungkin ya gitu. Jadi kalau misalnya pemberi kerja masih aduh gitu kok kayak besar, enggak lah ini kan segelas kopi gitu loh, per bulan pula nggak tiap hari gitu. Pemberi kerja juga punya awareness untuk mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, kalau faktanya ya saat ini Dede, teman-teman PRT itu masih banyak yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. In realnya seperti itu gitu. Nah, untuk teman-teman PRT yang sudah berorganisasi dengan Jala PRT kan ada edukasi, training, sosialisasi dan lain-lain ya, itu kan lebih terpapar pengetahuan sehingga mereka sudah bisa negosiasi sama pemberi kerjanya. Bos, aku kerjanya hari ini 3 jam ya gitu. Itu sudah ada argumentasi yang bisa lebih setara antara pemberi kerja dengan PRT-nya. Termasuk soal jaminan sosialnya bisa negosiasi. Bos, aku kerja denganmu 1 tahun ini, bos boleh kasih saya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, bagaimana menurut bos? Kan ada negosiasi kan enak begitu gitu. Ada rencana yang dirancang bareng, dijalankan bareng, diawasi bareng, dievaluasi bareng gitu. Jadi itu enak gitu. Itu poin dari RUU PPRT itu. Jadi kesepakatan yang kemudian menjadi acuan, menjadi patokan untuk pegangan si bos dan pegangan si PRT. Gitu. Itu enaknya di situ di RUU PPRT. Jadi publik layak tahu bahwa ini loh sebenarnya isian dari draft RUU PPRT gitu. Nggak semenakutkan yang digambarkan oleh para pihak gitu yang menyatakan wah nanti PRT-nya nuntut ini itu. Nanti PRT-nya lebih lebih punya kuasa dibanding kita yang pemberi kerja. Enggak. Bingung ya dengan ketakutan itu ya. Iya, ya ampun gitu. Taruhlah misalnya memang ada perlindungan berorganisasi kan, para pemberi kerja itu dalam tanda kutip ya agak ada kekhawatiran. Kalau PRT ku berorganisasi, nanti PRT ku lebih pinter dong daripada aku. Nanti aku dicerewetin, dimarahin, digalakin. Enggak gitu poinnya gitu. Berorganisasi itu kan sama juga dengan para bos, para pemberi kerja yang juga punya hak berorganisasi. Apapun organisasinya kan ya. Mau organisasinya PKK Dharma Wanita, terus klub musik, misalnya klub teater, seni, tari dan lain sebagainya, olahraga, arisan, pengajian gitu, itu kan juga berorganisasi. Nah, PRT yang berorganisasi juga punya hak untuk melakukan itu. Maksudnya gitu loh, gitu. Jadi
jangan terlalu khawatir bahwa PRT nanti jadi sok kuasa, nanti yang jadi babunya adalah pemberi kerja. Enggak gitu. Itu kekhawatiran yang ditebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena poin di dalam RUU PPRT itu enggak seperti itu. Poinnya adalah negosiasi. Dah. Iya. Itu. Tapi itu mengerikan ya. Maksudnya informasi-informasi atau misinformasi yang tersebar itu justru malah makin mendiskriminasi atau mengecilkan gitu loh Mbak, pekerja rumah tangga Betul. ini gitu kan. Betul. Padahal sebenarnya kita juga tahu itu sebuah pekerjaan, dia manusia. Tapi ternyata perlakuan kita bahkan ketika kita menerima informasi pun secara tidak langsung kita juga sudah mendiskriminasi. Betul gitu. Kan manusia layak dimanusiakan gitu. Iya. Kalau misalnya berita terakhir ya soal kekerasan yang terjadi terhadap PRT, misalnya sampai dirantai, dikasih makanan hewan, terus kemudian dipukul, ditendang, terus kemudian diasingkan gitu ya, itu kan perlakuan yang tidak manusiawi ya gitu. Iya. Bahkan binatang aja kan kita sayang-sayang ya kan, anjing, kucing misalnya, manusia juga layak diperlakukan secara manusiawi, selayaknya manusia gitu. Jadi ada perlindungan yang itu bisa mengcover PRT, kira-kira begitu. Supaya apa gitu? Kalau misalnya menghapuskan segala macam diskriminasi gitu ya, itu kan tidak otomatis ya. Ada undang-undangnya saja kan masih banyak pelanggaran ya. Apalagi ini nggak ada hukumnya, gitu. Bisa semena-mena, Jadi dengan ada hukumnya nanti harapannya mengurangi hal-hal yang mendiskriminasikan PRT gitu. Gitu. Jadi ya selayaknya manusia yang layak dimanusiakan. Intinya itu. Ya Mbak, kalau kita ngomongin soal berita-berita perlakuan buruk itu kan banyak ya gitu. Kita kayaknya sehari-hari udah dikasih makan berita-berita PRT, kekerasan, dapat diskriminasi dan yang lain-lain, termasuk tidak diberi upah dan yang lain-lain gitulah. Sebenarnya itu adalah yang cerita yang menyedihkan ya? Gitu kan. Yang dan itu terus berlanjut terus menerus gitu. Di saat RUU PPRT ini juga sedang diperjuangkan, berita itu naik tapi ternyata tidak ada progresnya gitu kan dari pemerintah sendiri atau dari masyarakat, kita dukungannya mungkin juga kurang gitu ya. Nah, ini ngomongin soal berita sedih, sebenarnya ada nggak sih Mbak kalau misalnya mungkin Mbak Jumisi bisa share juga cerita menarik atau hal baik atau cerita yang hangat yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita tahu terkait PRT ini. Iya, pasti ada ya, pasti ada. Kalau sepengetahuan aku ya, karena berinteraksi dengan teman-teman PRT gitu, jadi kalau bagaimana sih PRT gembira gitu ya, itu adalah pada saat mereka bisa ekspresif berorganisasi, ekspresif kalau saya ambil contoh misalnya di Jala PRT itu, teman-teman itu kan ada sekolah PRT bulanan. Sekolah PRT bulanan itu kadang-kadang ada latihan keterampilan khusus. Misalnya belajar bahasa Inggris, kemudian belajar bikin kue yang unik-unik, atau meracik minuman yang spesial gitu, atau meramu kan kalau di hotel itu ada yang dia merapikan spray dan lain-lain, itu juga butuh keterampilan khusus yang itu bisa dipelajari gitu. Nah, di sekolah PRT itu ada hal-hal khusus seperti itu dan itu membuat mereka bahagia. Itu membuat mereka tertawa, itu membuat mereka merasa diaktualisasikan loh kapasitasnya dia, karena itu kan keterampilannya dia ya. Terus ada juga yang PRT yang dia sebagai neni merawat anaknya pemberi kerja gitu, kadang-kadang dia bisa bergembira dengan keluarganya, terus bahkan gajinya di atas UMP. Ada yang seperti itu, ada PRT yang gajinya di atas UMP dan karena dia pintar berbahasa Inggris, ada penghargaan kepada PRT itu sehingga dia diupah lebih tinggi gitu dari dari awal dia bekerja. Jadi ada peningkatan terus gitu. Nah, skill-skill itulah yang membuat teman-teman PRT itu bergembira dan saling berbagi satu sama lain gitu. Itu bentuk sisterhood ya yang bisa dilakukan oleh sesama PRT. Misalnya dia punya keterampilan apa, dibagi keterampilan itu kepada PRT yang lain gitu. Harapannya apa? Saling berbagi itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi di tempat
kerja yang di sana lebih bagus daripada yang di sini, atau ada informasi tentang apapun itu bisa di-sharing. Nah, itulah yang membuat teman-teman bisa mengaktualisasikan dirinya, mengembangkan dirinya, potensinya berkembang sehebat-hebatnya gitu. Dan itu adalah berita-berita hangat gitu. Dan kesenangan PRT memang harus diciptakan ya, karena kalau misalnya terlalu terfokus dengan hal-hal yang sedih, nanti juga sementara kita masih butuh nafas panjang nih gitu untuk berjuang. Jadi energinya juga harus distabilkan supaya nafas panjang untuk melanjutkan perjuangan ini terus ada gitu. Gitu. Apalagi ini kan kita sedang masa kritis ya. Masa kritis lah, September ini masa kritis. Kami itu sedang menunggu pengesahan RUU PRT gitu. Jadi saya juga sama teman-teman PRT berusaha untuk menjaga kestabilan semangat kita secara harian gitu. Apalagi ya hari ini ya, apalagi ya besok gitu. Pakai apa lagi ya lusa gitu-gitu. Kami itu berusaha mendorong DPR untuk membuka mata hatinya, melihat fakta-fakta tentang PRT agar terbuka hati dan pikirannya, sehingga para pimpinan DPR mau ketok palu itu kami berpikir harian. Iya, betul. Tadi Mbak Jumisi berkali-kali mengingatkan juga bahwa teman-teman PRT ini harus aktif berorganisasi. Dan juga sebetulnya yang penting juga berserikat ya, karena tadi ya ada pengetahuan, pertukaran informasi, menambah kapasitas, itu penting. Dan aku juga tadi langsung menggarisbawahi bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang butuh skill gitu, dan ini harus diakui gitu kan. Betul. Dan untuk advokasinya sekarang udah sampai mana nih Mbak kalau di RUU PPRT ini? Iya, advokasinya udah panjang banget ya, karena udah 20 tahun gitu kan. DIM, daftar inventaris masalah sudah masuk ke anggota dewan. Surpres dari Pak Jokowi juga sudah masuk ke anggota dewan. Kalau secara rasionalitas ya, harusnya itu sudah sampai pada pembahasan tingkat 1, terus terbentuklah panja atau pansus untuk pembahasan dan kemudian ketok palu gitu. Nah, informasi terakhir, draft itu dikembalikan ke Dewan Kehormatan, ke Mahkamah Dewan Kehormatan, dan dikembalikan untuk disinkronisasi hari ini. Tadi pagi saya dapat informasi, jadi sebetulnya itu sih nggak alurnya gitu, nggak alurnya sih kembali ke MKD itu, karena alurnya sebetulnya adalah sudah mau segera ketok palu gitu, tapi ini dikembalikan. Tapi oke lah gitu. Oke, sekarang ada di situ. Kalau udah ada sinkronisasi dengan undang-undang, saya dengar RUU PPRT sedang disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kan memang beririsan nih ya, sama-sama pekerja gitu. Jika tidak ada yang bertentangan, maka akan segera masuk ke panja atau pansus gitu. Jadi kami berharap para pimpinan DPR tidak ada lagi yang dirisaukan gitu, karena sebetulnya September ini kami ingin melihat jejak anggota dewan sebelum pergantian DPR yang baru. Kami setiap hari di luar ya, maksudnya di luar DPR kami aksi loh. Setiap hari jam 10 pagi sampai jam 11, dan kami merencanakan akan terus melakukan itu sampai pengesahan. Gitu. Jadi aksinya harian gitu, supaya teman-teman anggota dewan yang di dalam juga punya amunisi bahwa teman-teman yang di dalam nggak sendirian, kami yang di luar ini juga support untuk segera pembahasan dan ketok palu gitu. Jadi saat ini juga masih terus ada aksi ya? Ada aksi terus. Ada aksi bersama teman-teman PRT dan juga di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT. Jadi di koalisi ini ada banyak sekali organisasi yang tergabung, dan kami berterima kasih ya sama banyak sekali organisasi termasuk YKP gitu yang juga terlibat aktif untuk berkampanye, mendorong, termasuk podcast kali ini. Ya ampun, saya senang sekali. Artinya saya punya kesempatan untuk meluruskan miss-miss yang tadi itu loh gitu. Jadi isi dari RUU PPRT itu sedemikian kompromis ya saat ini ya. Gitu. Jadi berharap ayolah ketok palu di September ini, kita bisa kok membuat sejarah untuk PRT gitu. Kita bisa membuat sejarah setelah 20 tahun. Terkatung-katung, dilempar sono, dilempar sini, dibuat poco-poco gitu. Ya, inilah saatnya ketok palu. Fix kan gitu. Betul. Semoga ini bisa cepat terlaksana ya. Bulan September udah tinggal berapa hari lagi nih seminggu gitu. 2 minggu ini. Seminggu 2 minggu ini ini cobalah gitu ya anggota. Ini yang katanya perwakilan rakyat ini semoga bisa berpihak ya kali ini sama rakyat. Gitu. Amin. Nah, Mbak Jumisi, aku tadi
sebenarnya ada satu pertanyaan tadi yang belum aku tanyakan. Gimana sama kondisi teman-teman PRT yang juga yang tidak bekerja di Indonesia ya Mbak ya? Maksudnya kan pekerja rumah tangga ini kan kita tahu betul ya gitu bahwa banyak juga buruh migran juga gitu ketika mereka bekerja di luar yang tidak ada di Indonesia, terkait hukum dan perlindungannya seperti apa ya Mbak? Karena kita tahu juga suka banyak berita soal buruh migran yang dapat diskriminasi, Betul, kekerasan kekerasan gitu. ya. Buruh migran kita, PRT migran kita itu juga belum terlindungi secara hukum. Makanya kepentingan undang-undang PPRT disahkan itu juga untuk mengcover PRT migran juga gitu. Kalau diskusi sama mereka terakhir itu mereka menyatakan kami itu sebagai PRT migran itu kami dipaksa untuk masuk PT. Jadi data-datanya mesti masuk ke PT dulu, difilter oleh PT, terus nanti ada semacam potongan-potongan. Dan itu kan membuat PRT migran tidak menerima haknya secara utuh gitu. Terus juga sering didiskriminasi, misalnya begini, kalau ada kasus ya di PRT migran itu dibilang kamu kan nggak punya hukum, kamu pakai hukum apa, kamu di negaramu kamu nggak punya hukum gitu. Jadi itu kan kayak direndahkan banget ya. Kamu nggak punya hukum loh, kamu di sini juga nggak punya hukum, nggak ada yang melindungi kamu. Itu kan rasanya gimana? Aduh, kita ini manusia bukan ya? Iya, betul. Gitu. Jadi itulah pentingnya RUU PPRT ini disahkan gitu supaya bisa mengcover manusia-manusia yang jumlahnya banyak loh Dede. Jumlahnya itu PRT domestik dan luar negeri itu ada sekitar 10 juta ya. Gitu. Dan itu manusia loh gitu yang itu belum tercover perlindungan hukumnya. Jadi ayolah yuk bisa yuk gitu, anggota dewan bisa loh pengesahan di September ini gitu harapannya. Dan ternyata mereka juga nggak punya perlindungan. Dan ketika ada bilang ya kamu mau pakai hukum yang mana, itu merendahkannya nggak cuma manusia tapi merendahkan negara kita juga. Sebetulnya ini pemerintah nggak sensitif nih, direndahin negaranya seakan-akan ya kamu manusianya nggak dianggap nggak berharga gitu kan. Betul, itulah yang semoga bisa mengetuk hati pemerintah ya, anggota dewan gitu. Karena ini tanggung jawab negara loh. Betul. Oke, ini sebenarnya ini obrolannya seru banget Mbak Jumisi, dan kayaknya sebenarnya banyak sekali hal yang perlu diluruskan gitu di publik biar publik ini tahu juga soal keberadaan RUU PPRT ini, bahwa ini sangat penting. Artinya ketika kita mendukung RUU PPRT, kita mendukung manusia sebenarnya, manusia lain untuk mendapatkan haknya. Jadi kita tidak mendapatkan hak kita sendiri sebagai pekerja yang bukan misalnya PRT, tapi juga kita harus membantu atau memanusiakan manusia lain gitu ya. Oke, terakhir banget nih Mbak Jumisi, sebenarnya ini seru tapi waktunya terbatas. Semoga nanti bisa ada episode-episode berikutnya. Amin. Atau semoga episode berikutnya sudah disahkan. Amin. Nanti itu suatu kebanggaan. Nanti perayaan kami ya. Nanti setelah bulan September mungkin nanti YKP bisa ya, Mas Ozi? Bisa ya, kita akan undang Mbak Jumisi atau dari Jala PRT lain untuk bisa hadir lagi di podcast untuk mengupdate perkembangan soal RUU PPRT ini gitu. Oke, sebelum kita tutup terakhir nih, ini pasti kita mau nanyanya harapan dari Mbak Jumisi untuk teman-teman PRT atau untuk pemerintah apa nih? Harapannya gini, kalau untuk pemerintah kan sebenarnya tugas pemerintah sudah memberikan surprise, DIM sudah masuk gitu, tapi maksudnya juga terus mengawal pihak legislatifnya gitu. Jadi ada dorongan dari pihak pemerintah untuk juga mendorong anggota dewan untuk segera pengesahan gitu. Dan untuk anggota dewan yang saat ini ada di fraksi-fraksi di DPR, minta dukungannya dan dorongannya untuk segera pengesahan RUU PPRT di bulan September ini, karena harapan kami kepada siapa lagi gitu kalau bukan kepada anggota dewan gitu. Karena negara kita kan negara hukum ya, yang hukum memang ketok palunya ada di sana gitu. Jadi ya harapan kami supaya diketok palu untuk bulan September ini yang tinggal beberapa hari. Terus kemudian kalau harapan untuk teman-teman PRT, semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat berorganisasi dan mencari pengetahuan, karena dengan berorganisasi kita akan punya semangat panjang untuk melanjutkan perjuangan, untuk terus berkoneksi dengan teman-teman yang lain, dan
kepada teman-teman yang ada di Koalisi Masyarakat Sipil. Ini teman-teman dari banyak sekali organisasi masyarakat sipil yang terus memberikan bantuan, dorongan, support, apapun itu. Dorongan dana, semangat, waktu, pikiran, luar biasa sekali. Kami dari Jala PRT mengucapkan terima kasih sudah terus memberikan energi terbaiknya untuk pengesahan RUU PPRT. Jadi kami berterima kasih dan mari terus sehat dan terus berkoneksi supaya nafas panjang kita terus terjaga sampai pengesahan. Bahkan kalau udah disahkan juga tetap ada tugas, yaitu mengawal pelaksanaan dari undang-undangnya, kira-kira begitu. Jadi terima kasih juga untuk Dedek dan teman-teman YKP. Terima kasih Mbak Jumisi, terima kasih banyak atas obrolannya dan juga pengetahuannya hari ini. Terima kasih banyak untuk Sobat Puan yang sudah menonton episode kita kali ini. Nah, untuk episode berikutnya, Sobat Puan boleh banget ngasih masukan. Silahkan komen di bawah, kasih masukan kira-kira kita mau ngobrolin apa lagi, temanya apa lagi, atau kita harus ngundang siapa. Sobat-sobat Puan silahkan ya komen, jangan lupa untuk kasih masukannya. Dan juga Sobat Puan boleh banget komen atau mau kasih pertanyaan sama Mbak Jumisi di episode ini juga silahkan. Nanti kita akan tanyakan ke Mbak Jumisi juga ya gitu. Dan Sobat Puan jangan lupa juga untuk selalu terkoneksi dengan YKP. Jangan lupa untuk follow semua sosmednya YKP. Jangan lupa subscribe YouTube. Jangan lupa follow Instagramnya, Facebooknya, dan semuanya untuk selalu mengupdate episode baru dan juga pengetahuan baru soal kesehatan dan juga kesehatan seksual dan reproduksi. Itu aja dari aku. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Sobat Puan.